nasabnya nggak jelas, disombongin lagi. Ya. Ya. Tetapi nasab itu tidak lebih tinggi dari alim, dari ilmu. Iya, betul. Yang lebih tinggi adalah ilmunya. Syukur-syukur habaib itu sudah keturunan Nabi juga berilmu, maka dua-duanya. Tapi kalau harus dipisahkan antara ilmu dan keturunan Nabi, mana yang lebih tinggi, Pak? Ilmu. Maka disebut wa annal anbiya lam yuwarrisu dinaran wala dirhaman walakin warasu al-ilma faman akhadahu faqad akhadha bihadzin wafirin. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama yang jadi pewaris. Di ketepatan ulama keturunan Nabi ya bagus, tapi ada keturunan Nabi menurut pemandangan saya. Kemudian ada ulama keturunan Nabi tidak baik, tidak berilmu. Kemudian ada ulama orang biasa berilmu. Mana lebih mulia, Pak? Berilmu. Mohon maaf, saya akan sampaikan ini karena ini yang saya yakini dan yang saya pelajari. Faqad akhadha bihadzin wafirin. Dia sudah ngambil bagian dari Nabi sebagai keturunan, iya. Tapi yang lebih banyak kalau mengambil ilmu dari Nabi. Itu anbiya, bukan hanya pada Nabi Muhammad. Artinya kita nanti dekat kepada orang-orang yang kita cintai kalau imannya dan amalnya sama. Bukan karena keturunan. Iya, betul. Nabi tidak pernah menjamin karena keturunannya itu pasti dapat syafaatnya. Yang saya tahu tidak. Jadi memang nasab itu nggak menjamin dapat syafaat, nggak menjamin kedudukan seorang di akhirat nanti, nggak menjamin orang yang mengaku keturunan Nabi itu lebih mulia kedudukannya daripada yang bukan keturunan Nabi, apalagi yang cuman ngaku-ngaku keturunan Nabi. Ya ini teguran juga sih sebenarnya buat para habaib yang ngaku-ngaku habaib yang tapi nggak sesuai dengan akhlaknya Nabi, yang kadang suka merokok, bentak-bentak orang, caci maki, kata-kata kotor. Isi ceramahnya bukan ilmu, isinya ceramahnya dongeng-dongeng doang. Lebih utama orang biasa tapi berilmu daripada orang keturunan Nabi tapi nggak berilmu. Dan memang terlihat kalau dilihat ya, banyak ustadz-ustadz seperti misalnya ustadz-ustadz yang lulusan dari Madinah gitu kan, yang ada gelarnya LC, yang ada gelarnya doktor, dan memang mereka mengenyam pendidikan yang jelas, pendidikan agama yang jelas gitu ya, kuliah segala macam. Itu memang terlihat dari ceramahnya juga beda, isinya tuh ilmu semua. Mengajarkan tentang akidah, tentang fikih, tentang tauhid, segala macam. Dan jarang sekali, bahkan nggak ada yang isi ceramahnya itu mendongeng. Syekh ini, Habib ini, punya karomah, bla 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 gitu. Sekalipun mengkisahkan, yang dikisahkan itu orang yang terdahulu, kisah sahabat, kisah tabi'in, kayak misalnya kisah Uwais Al-Qarni, kisah Muhammad bin Sirin, para tabi'in, dan yang lainnya. Itu jelas. Lain halnya dengan yang mengaku Habib ketika ceramah berdongeng, tapi dongengnya nggak jelas tuh dari mana. Dari hadis apa, riwayat mana gitu. Sahih apa enggak. Dan yang diceritanya Habib-Habib, bukan sahabat, bukan para tabi'in. Nah itu yang menjadi keraguan di masyarakat ya, karena memang banyak banget yang ngaku Habib, tapi isi ceramahnya tuh marah-marah, maki-maki pemimpin, mungkin bukan ngajarin muridnya untuk ilmu agama yang benar. Terkadang malah ngajarin muridnya itu, jemaahnya itu untuk gulu kepada dirinya, cium tangan harus bolak-balik, adab kepada guru, kepada Habib harus begini, nggak boleh ngebelakangin Habib kalau jalan, dan lain sebagainya. Padahal untuk ustadz-ustadz yang mempelajari betul-betul agama secara akademis, mereka nggak pernah mengajarkan untuk gulu kepada mereka gitu, kepada jemaahnya, nggak pernah mengajarkan jemaahnya itu untuk gulu kepada mereka, harus begini ke saya, nggak. Mereka malah bilang, kalian nggak boleh terlalu berlebihan dengan guru, nggak boleh belajar dengan satu guru aja. Kalau memang ada ulama lain, ustadz lain yang berkompeten juga di bidang agama dan akidahnya benar, mengajarkan Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para salafus soleh, silakan diikuti, nggak harus gulu kepada dirinya. Tapi untuk oknum Habib, kebanyakan harus gulu kepada Habib, harus mencintai Habib, nggak mencintai Habib masuk neraka, dan lain sebagainya. Maka dari itu sangat benar sekali kata Bapak Hafiz ini, bahwa orang biasa yang berilmu lebih baik daripada yang mengaku keturunan Nabi tapi ilmunya kurang gitu. Apalagi nasabnya nggak jelas kayak tadi kan katanya. Nasab nggak jelas tapi disombongin lagi. Astagfirullah, la haula wala quwata illa billah. Semoga informasi ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.